Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kami boleh bertemu di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan lewat kerinduan kami pada pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa surgawi, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga kami sehingga apa yang kami dengar boleh termaterai di dalam seluruh kehidupan kami dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan roh hikmat, pengertian serta pewahyuan daripada Roh Kudus-Mu buat hamba-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan berasal dari hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan, penghulu-penghulu roh jahat yang ada di daerah ini, kami patahkan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berfirmanlah Engkau sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya bukan masuk dulu Bu ya, Bapak Ibu, biar saya bebas bergerak. Saya terbiasa kalau berkhotbah karena memang daerah Sumatera Utara agak keras, saudara. Jadi saya dari Sulawesi agak lembut sedikit, tapi tinggal di Medan, saudaraku orang-orangnya agak keras. Jadi kalau saya berkhotbah lembut, seakan-akan mereka tidak mau. Maunya Pak agak keras, oke. Jadi saya ikuti apa yang terjadi di sana. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tetapi kita membaca dari 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, sebab memulihkan mata air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibu bapak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran ini sangat menggugah saya di tengah situasi yang terjadi saat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita melihat judulnya ini sangat luar biasa, yaitu pengharapan di tengah. Sekali lagi, pengharapan di tengah penderitaan. Seberapa banyak orang yang menderita saat ini? Baik usaha, bekerja, kondisi tubuh, ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saya kurang tahu kalau di Bali bagaimana. Itu sampai masuk kampung-kampung tidak terkecuali, dari pejabat tinggi sampai pejabat rendah. Tinggal kita pilih apakah hidup di dalam penderitaan
situasi yang seperti ini. Akan tetapi kebenaran firman berkata ada pengharapan di tengah penderitaan. Coba saudara katakan amin. Ini aminnya kurang kuat. Tidak pernah saudara. Andai kata kita bersuara kuat nggak terdengar sampai di bawah. Nggak ya? Nggak ada peredam. Karena di tempat kita karena memang agak jauh, rumah-rumah kita full, ya, berteriak sekuat-kuatnya. Jadi ada pengharapan di tengah penderitaan. Dan kita orang yang percaya, kita harus berani buktikan bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Oke, kita mulai ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kata memulihkan ini adalah, kalau dari bahasa Inggrisnya itu restoration, restorasi. Akan terjadi restorasi. Saudara mau direstorasi? Mau saudara dipulihkan? Mau saudara ada perbaikan? Restorasi itu ada berapa kata? Itu pemulihan, perbaikan, pemugaran, dan perbaikan. Saudara harus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan walaupun situasi apapun yang terjadi. Bagi Tuhan menyembuhkan sakit kepala dengan kanker stadium 10. Ada stadium 10? Ada ya? Terus tinggi sakit. Stadium 4. Bagi Tuhan, sekali lagi saya berkata, menyembuhkan sakit kepala dengan stadium 4 atau 5 itu sama. Jangan saudara berkata, oh lebih sulit ini. Tidak ada lebih sulit bagi Tuhan. Ada amin? Jadi jangan saudara berkata, jangan setiap hari menceritakan, waduh krisis, waduh susah hidup, menderita semuanya. Saudara, saat ini angka bunuh diri itu semakin naik. Banyak orang kehilangan pengharapan. Pencurian di mana-mana. Kalau di Bali ini aman. Medan, parkir sepeda motor sedikit, 5 menit hilang. Karena pengangguran lebih banyak. Pasar-pasar itu karena sempat tutup. Waktu dibuka tidak muat karena semua perantau di daerah kami perantau semua pulang. Karena semua 93 dan pemerintah susah atasi. Dulu badan jalan itu bebas, mobil masuk. Sekarang tak ada orang berjualan di tengah jalan karena cari makan. Banyak orang kehilangan pengharapan. Tapi orang menunggu kapan ini terjadi pemberian. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Yesus, kembali kita baca kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion. Kalau saudara mendengar berita tentang Sion itu diambil. Kalau Israel berperang dengan Palestina, biasanya bangsa Sionis itu menyerang jalur Gaza. Berarti berbicara tentang Israel. Sion, Israel. Nah sekarang Israel secara rohani adalah gereja. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan gereja keseluruhan, termasuk gereja persekutuan ada, baru kemudian setelah gereja dipulihkan, itu menunjuk kepada pribadi, yaitu kita. Kalau ada terjadi pemulihan di antara gereja, maka semua pribadi, semua rumah tangga akan diberkati Tuhan. Amin. Ada satu restorasi terjadi, maka akan terjadi pemulihan. Saudara, kita tidak menunggu pemerintah yang melakukan itu.
sangat pada pemerintah, maunya Pak Presiden, maunya Pak Bupati begini. Padahal mereka kasihan juga untuk anggaran, harus pinjam baik waktu dan segala macam. Nanti bayarnya pakai berapa salib. Tapi pemulihan yang sesungguhnya harus berasal dari Tuhan. Kita Filipi berkata, Yesus harus tinggal di surga sebelum pemulihan segala sesuatu. Pemulihan ada di tangan saudara dan saya. Jangan menunggu orang lain. Mencari Tuhan dan katakan kepada Tuhan, pulihkan, pulihkan, dan pulihkan. Ibu bapak yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara dipulihkan, maka ayat selanjutnya berkata, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Coba saudara baca. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ini saya mau tanya sama bapak dulu. Ada berapa bapak yang hadir pada hari ini? Bapak Yoyo dulu. Pak Yoyo bermimpi ke Bapak, Tuhan kasih jodoh yang cantik seperti Ibu Roma. Sampai hari ini berasa Pak Yoyo berpikir seperti mimpi saya ketemu dengan seorang yang cantik. Tak habis pikir. Atau mungkin saudara berkata, seperti mimpi saya mendapat berkat Tuhan. Atau lagi tidak ada jalannya. Seperti mimpi saya bertemu dengan seorang sahabat yang sangat baik. Nah, bukti semua daripada pemulihan terjadi. Di bawah keluar ini ada yang mengatur. Tidak ada istilah nasib-nasiban. Ada yang nasib-nasiban. Mungkin orang lain yang berkata ada nasib-nasiban. Tapi bagi Tuhan tidak ada. Allah melakukan segala kuasa. Dia mengatur isi dunia ini. Dia mempertemukan satu dengan yang lainnya. Itu ada di dalam tangan kuasa. Ada amin saudaraku? Yang katakan amin. Semangat, saudara semangat. Ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Tadi ada lagu Gila. Apa lagunya tadi? Saudara masih ingat? Dia bersuka. Apa lagunya tadi? Ya. Saudara, coba ya. Oke. Dia girakanku. Oh, dia girakanku. Saya tak ada melihat ke belakang. Waktu dia menyanyi dia girakanku, mukanya ini marah-marah. Nah, dia girakanku itu terjadi dari dalam. Jangan saudara berpikir kalau saudara mendapat berkat dari Tuhan, saudara yang membuat engkau bersuka cita bukan Tuhan tapi berkatnya. Contoh ini, dapat kado, terima kasih, lupa pada Tuhan. Yang membuat engkau bersuka cita oleh karena barang yang engkau terima. Sebenarnya tak begitu. Yang membuat engkau kira siapa? Yang di paling atas. Dia sang pemberi berkat, bukan berkatnya ini. Banyak orang seperti itu karena kalau dikasih berkatnya dia hilang, tak lagi ke gereja, ya kan? Minta Pak Pendeta tolong doakan supaya diberkati. Kata Pak Pendeta itu pakai tangan dan dia berkati.
Karena sudah banyak berkatnya, udah malas lagi ke gereja. Udah susah. Nah, dia sudah bersukacita dengan berkat yang ada, bukan bersukacita karena Tuhan. Nah, orang yang percaya saudara, saya kadang-kadang bersukacita bukan karena berkatnya sudah datang. Berkatnya belum datang, saya sudah bersukacita karena ada bukan. Nah, setelah saya mengenal Tuhan secara pribadi, aku malu kadang minta-minta kepada Tuhan. Saya memberikan kesaksian di saat pandemi mulai terjadi, saudara, ada berapa jemaat saya yang mempunyai keterampilan untuk kalau di sana ulos, ya. Tapi karena tidak ada pesta, maka tidak laku. Kadang dipesan dari luar juga tidak laku. Yang menjadi mata pencariannya itu saja, tidak yang lain. Jadi sumber hidup itu di situ. Dia datang waktu penyembahan di angkat tangan. Dia menangis. Dia katakan, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Bisa-bisa kami tak makan di rumah karena hanya ini dalam penghasilan. Saya katakan, tak usah maju, duduk di tempat dan angkat tangan, karena roh Tuhan ada di tempat ini. Berserulah kau sekuat-kuat tenaga, berseru kepada Tuhan dalam penyembahan. Dan apa yang terjadi, saudara? Didoakan, dia terima sesuatu, dan dia pulang, dia merasakan seperti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Dan berapa hari kemudian dia dapat kiriman satu dus besar, saudara. Dari siapa, saudaraku? Saudara bisa bayangkan dari Medan ke daerah kami 6 jam, kalau di mobil 6 jam. Dan ada paket besar, sampainya di Kapolda. Saudara, ini ibu yang sederhana kok bisa kirimannya sampai di Kapolda. Ternyata kirimannya dari waktu. Jadi Kapolda secara sibuk karena dari Pak Kapolda kiriman ini. Jadi harus dilacak siapapun dari mana. Diantar, tibalah sama ibu itu. Akhirnya Pak Kembal juga keciplak berkat. Nah, ini satu luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa. Saya yang lalu agak bingung, saudara, karena anak-anak semua sekolah. Jadi sebelum pandemi kami kena namanya virus babi Sumatera Utara. Di sini juga kena. Dan saya punya pertanyaan sedikit. Dan saudara, aturannya memang waktu itu saya bertindak dengan imam, tak perlu divaksin. Saya sudah, karena saya percaya kepada Tuhan. Tapi karena rekan datang di Pak harus divaksin, karena semua orang sudah bergelimpangan. Saya bilang tak, dia memaksa. Tapi karena dia berbisnis juga, sekali vaksin berapa dia maksa. Jadi karena kawan saya tidak bisa menolak. Vaksin, habis divaksin 1 minggu kemudian habislah, semua kena. Jadi saya harus memindahkan dari sana ke sini. Yang semua kena tetap, tapi ada 2 ekor yang kecil sepasang sudah kena. Saya pindahkan dari sana, semua sudah jadi korban, tinggal 2 ini masih hidup. Saya angkat dan saya doakan, Tuhan jangan sampai mati ini. Kalau mati habislah. Saya angkat dan saya doakan, dan 2 ini bisa hidup, bertahan, ya, bertahan, dan jadi besar, 1 jantan 1 betina. Dan dari situlah bakal cikal masa depan hidup
saat ini mulai berkembang. Harga daging naik di Sumatera Utara. 1 ekor bibit itu 1,5 juta, tidak kurang. Ada yang menawarkan sekian. Nah, saudara, saya bilang luar biasa engkau Tuhan. Semua tetangga itu habis pada sisa, begitu ganas. Tetapi puji Tuhan, orang-orang berkata luar biasa Pak Pendeta. Itulah Tuhan kita. Kalau kita yakini Dia dahsyat, kita tidak boleh mau Tuhan itu. Jadi saya bersuka cita karena Tuhan. Saudara mau ketawa karena Tuhan, jangan saudara ketawa oleh karena berkatnya sudah datang. Ya biasalah, Ibu Roma Dewi katakan, biasa apa? Ya biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Ada amin? Dia yang luar biasa. Dia yang layak kita andalkan. Kita puji dan kita sembah. Pak, masih ada waktu saya? Masih panjang ya? Oke, karena ini memang ayat sampai sore. Haleluya. Sambungan dari ayat ini adalah dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kisah para Rasul pernah mencatat begini. Kisah para Rasul 1, atau kita coba nengok ke sana. Kisah para Rasul 1 ayat 6. Maka sudah dapat saudara? Ayo, saya mengajak kita untuk menengok Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan keadaan bagi Israel? Kita menemukan kata memulihkan. Tuhan, bangsa Israel hancur, gereja hampir hancur, kita bikin hampir hancur, karena kita tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang kita. Jadi bangsa Israel berkata, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang sudah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Bagaimana menjadi saksi? Menjadi saksi tidak bohong. Dia menceritakan apa yang terjadi di dalam dirinya buat orang lain. Atau dia mendapat anugerah. Apa anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak dapat kita beli, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Contoh, saudara mungkin merindukan mobil apa, tapi uangnya hanya 300 juta. Itu pun sudah ditabung 100 tahun. Pingin. Tapi mesti cadang apa? Berapa harga Pak? 1M ya, kayaknya 1M. Tapi dari 300 juta sampai 1M kan masih jauh. Tapi sudah menabung 100 tahun. Umurnya sudah berapa Pak? Kondisi sudah menurun, tapi dia pingin itu. Dengan tiba-tiba dia dapat. Orang antar lagi. Ini sama Pak Pendeta. Dia kaget. Bagaimana caranya? Nah, itulah namanya anugerah. Tidak sanggup kita, maka Tuhan akan melakukan. Jadi kalau orang Kristen dikasih anugerah seperti itu, ini sangat luar biasa. Oke, kita akan menemukan di sini. Maukah engkau menemukan? Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu tahu, tetapi ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan balik kepada ada kata lidah. Lidah kita dengan sorak-sorai. Karena itu akan berlanjut
di dalam Kisah Para Rasul selanjutnya. Itu tepatnya di hari Pentakosta. Apa yang terjadi di hari Pentakosta? Lidah seperti nyala api. Saudara dengar baik-baik. Saya tidak jual koyo datang di sini. Saya mau bagi berkat Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, gereja Sidang Matala. Dulu saya gereja Sidang Matala. Saya sekolah bersama dengan Pak Efron Monika, mantan BPD kalau tidak salah. Pak Efron Monika itu satu praktik pelayanan di Kota Manado dengan Pak Sukamto. Pernah di sini Pak Sukamto? Dia dari Serpong. Karena kami bertiga dulu ada di CWS di Kota Manado, pelayanan bersama waktu mahasiswa. Dan kami tiga sangat kompak. Makan tak makan, ya, karena mahasiswa. Ya, dari kampus datang untuk praktek dan pulang ongkos pas-pasan. Nah, itulah hidup waktu mahasiswa. Ibu bapak, kita menemukan tata lidah. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, berasal dari Afrika Selatan, dan saya melakukan persekutuan 20 tahun yang lalu bersama beliau. Ini dari gereja Siapakala, hamba Tuhan dari Afrika. Waktu itu saya pelayanan di Kota Medan. David waktu itu masih kecil, berdua. Anak kita masih dua, David dalam Reinhard. Jadi saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, saya terinspirasi dengan beliau. Dan dari situ saya melanjutkan apa yang saya dapatkan dari Tuhan lewat hamba Tuhan. Dia berdoa, saudara, waktu itu kalau saya ingat, dia berdoa jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Dan saya hanya duduk dan dia katakan di situ aja. Tapi waktu itu saya tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Dia hanya kode diri. Ya, dia doa dan dia doa. Biasanya kalau saudara doa mau besok pagi, saudara hanya duduk, nggak apa-apa Pak, ya saya peragakan aja ya, santai aja kita di sini ya, karena saya membagi berkat ya, saudara. Dia berdoa, saudara keliling, saya berdiri. Dia berdoa dan di dalam doanya dia berbahasa lidah, dia berbahasa roh. Karena kepunahan Roh Kudus itu disertai dengan manis pesta Roh Kudus. Dia berdoa dan saya berdiri. Dia mulaikan jam 1 malam dan dia berhenti jam 5 pagi. Pertengahan jam 3 saya berdiri. Saya tidak ditumpahkan tangan, tapi saya berjatuhan dari kursi. Waduh, saya dapat pesan yang sangat luar biasa. Saya jatuh berapa kali, saya bangkit, saya jatuh, saya bangkit, saya jatuh. Tidak dipegang, karena hanya berdua di dalam ruang itu. Dan saudara, saya merasakan, saya teringat dengan Elia dan Elisa. Apa yang ada sama dia masuk ke saya. Baru kemudian saya melanjutkan hal itu. Saya mulai membangun diriku. Di dalam kitab Efesus, bangunlah dirimu di dalam iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Lidah-lidah seperti nyala api. Kita menyembah, usahakan kita menemukan Tuhan, dan karunia Roh Kudus itu bisa kita dapatkan sampai kita berbahasa roh. Bahasa roh itu kan bukan tidak boleh dibatasi di muka umum. Alkitab berkata, kalau engkau berkata-kata dengan bahasa roh itu, kalau ada orang baru, itu kan yang nanti dikatakan apa itu? Atau cukup 2-3 orang di muka umum. Itu pun kalau ada yang menerjemahkan. Tetapi saudara, hal ini oleh karena dibatasi, orang pun di dalam doa pribadi pun tidak mau melakukan itu.
Akhirnya saudara dan saya kehilangan makna daripada hari Pentakosta. Saya kadang sudah tidak peduli. Mau apa kata orang? Yang penting tidak kata Tuhan. Mana saudara dengar? Orang tersinggung atau Tuhan tersinggung? Coba. Mana saudara pilih? Orang tersinggung atau Tuhan tersinggung? Aku pilih Tuhan. Saya bersaksi 2 bulan yang lalu saya punya jadwal di Kapolres. Dan kalau Pak Kapolres ini kan termasuk orang besar kalau di kabupaten. Dialah raja polisi, dia yang paling besar. Dialah orang nomor 1. Dan biasanya di dalam pelayanan Pak Kapolres tidak mau ikut ibadah, hanya disuruh wakilnya. Tapi karena Kapolres baru, saya juga berdoa dari rumah. Malam sebelum saya berangkat pagi, saya ke Lanang itu jam 8 pagi acara ibadahnya. Dan saya harus bangun pagi-pagi, saya harus doa. Dan malamnya sebelum saya tidur, saya doa. Saya mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Ini berbicara tentang lidah. Waktu itu saya berkata kepada Tuhan di dalam doa saya. Habis saya berkata-kata di dalam bahasa roh dan harus disaksikan dengan istri saya. Nah ini kan kalau saya khotbah, kalau itu tidak benar, istri saya yang duluan protes, bukan siapa, bukan jemaat. Ya kan Pak Gembala? Kalau habis khotbah paling ibu mbak, tidak betul tadi, kan begitu. Jadi waktu saya berdoa, ada 3 kata-kata yang kusampaikan malam itu. Saya katakan, Kapolres harus duduk. Habis duduk dia, saya diundang ke ruangannya dan dia minta tumpahkan tangan dan saya berdoa. Pulang, dia kasih amplop. Amin. Saya tidur. Saya akan buktikan besok. Waktu saya khotbah, dia tidak ada di kursi. Yang hadir hanya Wakapolres, baru serta anggota polisi yang ada di sini. Saya sudah sementara doa firman. Ada begini juga, tetapi aku yakin dan percaya. Saya buka mata, amin waktu firman. Dia duduk di sini. Satu sudah menang kata-kata, dia harus duduk, ada. Jadi masih ada PR lagi. Dia akan bawa saya ke kantornya dan dia minta saya untuk mendoakan. Walaupun dia siap pulang, dia akan kasih sesuatu. Habis saya khotbah, orang Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia dicamar dan kemudian setelah dijamah selesai ibadah, langsung dia kode semua. Sampai di sana, apa dia katakan? Dia berlutut, Pak Medina, dan saya cuma katakan, ini masa corona awal. Dia berlutut dan menangis. Saya cuma katakan, bicara sedikit. Saya permisi Pak. Langsung dia buka laci. Pulang di rumah saya buktikan sama ibu. Tak ada kata-kata yang salah. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan mengambil alih perkataanmu kalau engkau mulai berkata-kata di dalam bahasa Inggris. Tapi jaga. Sekali lagi, karena arahan Alkitab jangan di muka umum. Tapi bagi taraf imanmu yang sudah di atas, tak peduli. Yang penting jangan membuat Tuhan itu bersedih. Karena Alkitab juga berkata, jangan melarang orang berkata-kata dalam bahasa. Coba cari, coba ketik, semua punya handphone. Coba ketik, jangan melarang orang berbahasa rokok di mana. Coba, saya minta satu orang yang membacanya kalau sudah menyimpan. Pak minum ya, sudah menunggu ada pembacaan. Kalau siapa yang sudah menemukan, coba dibaca.
Ada yang sudah mendapat? Kalau tidak ada yang mendapat sama sekali, kita akan bikin PR. Ya, coba berdiri dan baca kuat-kuat. Korintus 14 ayat 39. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Diusahakan engkau bernubuat, tetapi itu nanti kelanjutan dari apa yang engkau temukan. Tapi biasanya nubuatan itu muncul, itu terjadi dari berkata-kata dengan bahasa roh terlebih dahulu. Dan apabila kita melakukan itu, engkau mengembangkan karunia berbahasa roh, itu akan banyak hal muncul. Nubuatan akan muncul, kesembuhan ilahi. Banyak hal, saudara akan terheran-heran. Itu sebabnya mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Itu sebabnya engkau akan tertawa bukan karena berkatnya, tertawa karena memang berkat akan tercurah. Ada satu kesukaan di dalam dirimu. Jadi kalau ada kesukaan di dalam dirimu, musim hujan, kalau pas ibadah ke gereja, engkau semangat datang ke gereja. Kalau orang tidak mempunyai kesukaan di saat hujan sudah datang, jam ibadah sudah mulai, pasti doanya seperti ini. Hujan terus, biar ada masalah ke gereja. Nanti ditanya orang baru, kenapa ke gereja? Hujan Pak. Padahal doanya terus. Bukan berdoa berhenti hujan. Ini malah terus. Jadi harus ada semangat memuji Tuhan. Enggak boleh terlambat. Ini anak kita ini dari Sumatera Utara tadi terlambat dia, Bang Saksapor. Saya langsung karena anak kita, dia nak marah itu. Orang Batak tak marah kalau ditegur begitu. Karena Tuhan punya disiplin yang tinggi. Amin. Ya, Tuhan sangat disiplin. Dulu saya pernah masuk angkatan laut. Saya dihukum waktu saya berbaris, sudah botak kepala saya. Saya berlari dan saya dihukum. Saya usah apa salahku? Ternyata kecil bajuku sampai tidak digaji. Apalagi Tuhan. Manusia aja perlu dihargai, apalagi Tuhan. Ada amin saudaraku? Lidah, saya kembalikan lidah seperti nyala api. Hari Pentakosta mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Petrus sekali berkhotbah 5.000 orang bertobat, tapi bukankah dia yang sama yang selama ini yang selalu mengerutu? Tetapi setelah Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah sekali 5.000 orang bertobat, sampai banyak hanya saja bisa menyembuhkan orang. Baru-baru ini saya diundang untuk mendoakan seorang yang dalam keadaan koma karena kanker otak, kepala yang besar. Dan ini adalah cucu dukun. Sudah dibawa ke rumah sakit, mereka tolak, sudah diponis karena dalam keadaan koma. Ini tinggal beberapa hari sudah mati. Dukun juga angkat guru tikar. Ini opatnya dukun besar. Sudah dibawa kemana-mana, ke dukun manapun, habis rumah sakit dibawa ke dukun, tak sembuh-sembuh, tetap kepala besar karena kanker otak. Jadi waktu saya diundang ke sana, dia ingin membuktikan ini dukun ini mana kalau Tuhan hebat. Waduh, saya berpikir, waduh Tuhan yang ciptakan langit dan bumi dalam kesenian dia tak mungkin. Nah saya punya prinsip menyembuhkan sakit kepala dengan kanker yang stadium itu sama, tak ada bedanya. Yang penting kita punya iman. Terkapar di situ, kepalanya besar.
Nah secara manusia saya lihat juga ada keraguan, tapi saya percaya kok sama Tuhan. Nah dukun ada di sini, dia ingin membuktikan. Kami angkat penyembahan, dan penyembahan, saudara, kita tidak boleh menyembah tangguh, harus kontak dengan surga. Ada men? Tidak boleh tangguh menyembah. Ini namanya mencari Tuhan. Kalau kita menyembah, kita kan masuk ke area yang harus bertemu dengan hati Tuhan. Waktu kami menyembah, selesai menyembah, hadirat Tuhan turun. Saya tumpahkan tangan. Tidak terjadi sesuatu. Saya pulang. Saudara, miri makan misakit. Saudara tahu makan obat misakit. Di saat engkau demam, makan, tidak terjadi apa-apa. Tapi di saat tidur, mulai bereaksi. Saya pulang bereaksi, dan mereka lihat berapa menit kemudian bangun dia. Minggu berikutnya dukunnya, anaknya datang, mereka menangis ke gereja karena sudah hancur semua. Saudara bisa berdiri, baru 4 tahun diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saya sudah mendengar apa yang kata Tuhan. Ini 4 tahun bisa bertahan. 4 tahun saya akan berikan dia bertahan supaya semua ini bisa bertobat. Dukunnya, anaknya semua mereka dari gereja tradisi. Dan selama 4 tahun mereka aktif orang tuanya. Minggu yang lewat dia mengembuskan anak lagi. Semua sudah dalam Tuhan. Anak ini sudah dicamah Tuhan dan terus menyanyi lagu rohani selama 4 tahun. Kanker yang seperti itu tidak bisa bertahan 4 tahun secara medis. Dokter sudah vonis dia sudah mati, tinggal berapa hari lagi. Tapi Tuhan masih perpanjang sampai 4 tahun. Dan saudara, apa yang terjadi? Akhirnya dia meninggal. Saya sakramen, tidak dibawa ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit dikatakan COVID. Jadi saya bikin sakramen. Kampungnya jauh sekali Pak, jauh sekali. Saya pergi ke sana musim hujan dan saya basah dan itulah sampai saya datang di sini waktu kami makan dengan Pak Yoyo dan Ibu bersama Pak Gembala dan Ibu. Saya sebenarnya melihat makanan Pak, tapi pegal semua karena saya masuk angin. Jadi karena sering basah dan hujan waktu acara penguburan, jadi saya tidak sejahtera berapa waktu sampai datang. Nah saudara, ibu bapak yang kami kasih di dalam nama Yesus, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi kalau saudara dan saya mengembangkan karunia Tuhan yang ada. Berkata-kata di dalam bahasa roh. Oke. Aku percaya saudara, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang pemulihan di tengah pemerintahan, saudara akan melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan membutuhkan engkau. Selama manusia masih ada, Tuhan membutuhkan kita. Terkecuali sudah tidak ada lagi manusia, Tuhan membutuhkan berbuka untuk mengantar makanan. Tapi selagi masih ada manusia, Tuhan perlu saudara kasih. Di akhir kebenaran firman Tuhan, saya akan menceritakan suatu cerita. Kisah seorang penjual tempe. Seorang penjual tempe ini memang adalah seorang ibu yang sudah dipilihkan Tuhan. Dia sering menerima berkat Tuhan yang berlimpahan. Pada suatu saat jualannya, dia jual ke pasar, hanya jualan tempe, nggak ada mata pencarian yang lain, hanya tempe. Jadi pada pagi hari dia mau jualan ke pasar. Hari itu dia buka semua tempenya, tidak masak, masih kacang. Tempe itu kan difermentasi, ya kan, menunggu waktu baru dia masak, ya tutup pakai daun. Dan dia menjualan, dia sudah pikir, waduh, dia buka, dia sudah jam mau jualan jam 7 pagi, tidak kok masih makan. Bagaimana nanti? Nggak laku. Tapi karena dia butuh uang untuk menutupi untuk kebutuhan, dia paksa diri untuk jualan.
Dia tutup lagi TP-nya, dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus, masuk TP. Dia itu akhirnya dia bernikmat diri, dia apa semua masuk ke mobil. Dia jualan di mobil, dia bergumul. Dalam nama Yesus, TP-ku masuk. Dia buka lagi, dia itu, masih kaca. Di mobil sudah dekat pasar. Dia lagi berdoa, ditutup lagi pakai nobis. Dia berdoa, dalam nama Yesus, masuk, laris. Dia buka sudah betul, masih mentah. Nah orang di pajak tidak TP-nya masih mentah, lewat. Akhirnya dia turun dalam keadaan kesal, tapi sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dia jualan, dia tutup. Orang beli, Bu ada tempe, ada, dibuka. Masih mentah, lewat. Datang lagi pembeli. Ada tempe, Bu ada, dibuka, mentah, lewat pembeli. Jadi saudaraku, sudah mau sore, pajak sudah mau tutup. Tak ada satupun yang laku. Apa yang saudara lakukan kalau sudah seperti itu? Tapi judul Alkitab pada hari ini adalah pengharapan di tengah penderitaan. Pasar sudah bertutup, tiba-tiba ada seorang ibu yang berlari. Lari ya. Dan sampai di sini. Ibu, ada tempe. Oh ada. Dia buka. Ini yang aku cari. Oh, dia kaget. Ibu ini kaget. Dia periksa. Jangan-jangan orang ini yang beli ini. Dia nggak tahu ini kan masih mentah. Kenapa dia beli? Jangan nggak sadar ibu yang mau beli ini. Baru dia katakan, saya mau borong semua. Kaget yang dicampur. Tapi itu mau dia oleh Tuhan. Akhirnya dia tanya, Ibu, kenapa mau beli tempe yang mentah? Dia bilang, sebelum saya datang di sini, anakku yang di Inggris menelpon, Ma, tolong beli tempe yang mentah. Sebanyak-banyaknya. Kenapa mentah? Iya, Mak. Kalau mau beli tempe yang masak, maka sampai di Inggris akan rusak. Betul? Harus yang mentah, supaya sampainya pas dia masak. Pas tempe ini. Nah kadang saudara memaksa. Kalau berbicara tentang kehendak Tuhan, kawan, itu Tuhan sudah tahu porsi kita. Dia sudah tahu apa berkat cocok untukmu. Tuhan tidak boleh dipaksa. Dia bergerak dengan kuasanya di antara saudara dan saya. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang masih dia. Ada. Saudara yakin di tengah situasi seperti ini saudara akan diberkati? Asal saudara menyembah Tuhan sungguh-sungguh cari hadiratnya, maka kita akan diberkati dengan luar biasa.